Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kejadian luka semakin hari semakin banyak. Dan banyak juga dari para pemirsa sekalian yang belum bisa menemukan solusi bagaimana cara perawatan luka yang baik dan benar. Sehingga luka yang dialami mengalami penyembuhan yang sangat lama. Di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kasus luka di mana luka ini bisa terjadi kepada lansia dan juga terjadi kepada pasien-pasien diabetes yang mengalami perubahan dalam bentuk kaki, yaitu istilah dalam bahasa medisnya adalah deformitas pada kaki. Ingat, salah satu komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien diabetes dikarenakan adanya penurunan fungsi saraf, yaitu terjadi yang namanya deformitas pada kaki sehingga bentuk kakinya terjadi perubahan. Dan itu meningkatkan terjadi luka apabila kita tidak bisa memanajemen ataupun tidak mengetahui bagaimana cara perawatan kaki diabetes. Dan yang sering terjadi adalah terjadi kapalan ataupun kalus, yaitu penebalan jaringan pada daerah telapak kaki. Hal ini kemarin saya mendapatkan konsulan mengenai luka diabetes yang terjadi kapalan dan proses penyembuhannya sangat lama. Mas, kenapa luka bapak saya ini lama sembuhnya, padahal sudah saya rawat dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kok lukanya tidak kunjung menutup. Pertanyaan ini memang, kalau kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi manajemen kalus ataupun kapalan pada pasien diabetes, walaupun dirawat seperti apa, diberikan terapi yang baik ataupun diberikan dressing yang baik, apabila kapalan tadi tidak ditipiskan, maka yang terjadi adalah penebalan kapalan dan juga luka akan semakin parah dikarenakan tekanan. Nah, hal ini yang akan saya bahas di kesempatan kali ini, dan silakan simak video ini hingga selesai tentang permasalahan luka diabetes yang terjadi kapalan. Karena banyak sekali dari para pemirsa sekalian yang mengalami hal tersebut dan menjadi penyulit nantinya dalam proses penyembuhan pada luka. Baik, kalau kita ngomongin tentang kapalan, biasanya terjadi pada telapak kaki yang terjadi penebalan jaringan yang biasanya terletak pada tulang-tulang yang menonjol. Dan ingat, pada pasien-pasien diabetes biasanya memang bentuk kakinya akan terjadi perubahan. Ada yang claw to hammer to ya, kalau secara teorinya seperti itu. Akan tetapi biasanya akan terjadi perubahan sehingga tulang-tulang yang menonjol pada telapak kaki ini lebih dominan tertekan. Sehingga apabila alas kaki yang dipakai itu keras, terjadi kapalan dan berpotensi terjadinya luka. Nah, itu salah satu penyebab yang sering terjadi pada pasien-pasien luka diabetes dikarenakan kapalan. Ataupun ada kasus di mana kaki yang sudah diamputasi biasanya apabila sudah sembuh, maka terjadi deformitas pada kaki. Dan hal itu juga berpotensi terjadinya perubahan pada bentuk kaki, terjadi kapalan, dan terjadi luka kembali. Dan setelah dirawat semaksimal mungkin ternyata lukanya tidak kunjung sembuh. Nah, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara manajemen untuk mencegah terjadinya kapalan pada kaki? Oke, jadi para pemirsa sekalian, yang ingin saya ingatkan di sini adalah yang paling penting pada kasus-kasus luka yang terjadi kapalan, entah itu disebabkan oleh diabetes, entah itu disebabkan oleh terjadi kelainan ataupun lain sebagainya, yang perlu dilakukan pertama kali adalah berikan alas kaki yang empuk. Ingat,
Penyebab utama terjadinya kapalan adalah alas kaki yang terlalu keras, sehingga menyebabkan terjadinya penebalan pada area-area tulang yang menonjol. Oke, pilihlah alas kaki yang baik dan sehingga nantinya dapat merilis tekanan dan dapat mencegah terjadinya kapalan. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah yang perlu dilakukan yaitu menipiskan kapalan. Menipiskan kapalan memang kalau dari para pemirsa sekalian tidak latihan, maka itu akan menjadi kesulitan. Ada yang takut lukanya terlalu tebal mengambilnya sehingga terjadi luka pada kapalannya. Kalau tidak diambil, maka yang terjadi lukanya semakin parah, terjadi kerusakan di dalamnya. Ya, ingat, kapalan itu harus diambil, entah itu memakai kredo ataupun memakai bisturi ataupun silet untuk operasi ya. Itu harus ditipiskan. Oke? Itu yang harus dilakukan. Nah, banyak sekali memang dari para pemirsa yang menanyakan kepada saya, bagaimana sih Mas cara menipiskan kapalan yang betul dan sampai sedalam apa kapalan itu harus diambil. Ya, di setiap kasus memang berbeda-beda. Ada yang memang sampai kedalamannya ataupun ketebalannya itu sangat tebal kapalannya ataupun hanya tipis-tipis saja gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling gampang adalah kita harus merasakan ya dengan telapak jari kita mana bagian-bagian yang sekiranya dia masih terjadi penebalan. Oke. Dan latihannya ya untuk para pemirsa yang ingin berlatih silakan memakai kulit jeruk. Kulit jeruk di sini dalam artian adalah jeruk yang utuh, ya, jeruk yang utuh. Silakan dilatih dengan menggunakan bisturi ataupun menggunakan silet operasi itu untuk melatihnya dengan memotong kulit jeruk sampai eh, jangan sampai ter terlalu dalam, ya. Jangan sampai kulit jeruknya itu sampai terlihat buahnya. Ya kan, kalau jeruk itu kan ada putih-putihnya tuh. Nah, itu harus ditipiskan kulitnya sampai kelihatan putih-putih serat-serat yang ada di kulit jeruk itu dan jangan sampai melebihi itu. Nah, itu biasanya kalau di pelatihan-pelatihan latihannya seperti itu. Ya, jadi silakan bisa nanti dicoba dan juga saran saya untuk pemberian terapi dalam kasus-kasus kapalan ini jangan diberikan terapi yang terlalu memberikan efek moist ataupun basah ya. Dalam artian adalah mungkin bisa memakai dressing yang berbentuk topikal ataupun bisa memakai dressing yang berbentuk serbuk. Dan satu lagi dressing yang paling penting di sini adalah yaitu foam dressing. Ya. Kayak foam dressing ini seperti pupur bedak ya ataupun spons bedak yang biasa kita pakai dalam proses perawatan luka dan itu sangat membantu sekali untuk mengurangi resiko terjadi kapalan dan juga nantinya kapalan ini kalau tidak ditipiskan maka yang terjadi adalah menekan bagian dalam dan terjadi luka yang cukup luas di bagian dalamnya. Contoh ketika kita hanya melihat kapalannya dengan lubang yang kecil, setelah dibuka kita gunting, kita tipiskan, maka terjadi pelebaran pada jaringan luka tersebut. Hal itu menandakan bahwasannya tekanan yang terjadi pada luka tersebut itu sangat-sangat konstan ya, sangat-sangat dominan yang akhirnya apa? Yang akhirnya memberikan efek trauma pada jaringan di bawahnya. Ya, ingat kalau dilihat memang luka tersebut kecil, akan tetapi setelah dibuka ternyata lukanya besar dan banyak sekali komplain yang biasa disampaikan kepada saya, Mas ini awalnya lukanya kok kecil, akan tetapi ternyata setelah Masnya rawat kok saya lihat semakin membesar. Nah, salah satu efeknya adalah ya karena apa? Karena tekanan yang terus-menerus sehingga memberikan efek trauma yang awalnya lukanya hanya kecil ya tanpa disadari ketika kita buka, kita rawat ternyata lukanya melebar ya.
Itu dia hal yang perlu kita lakukan apabila kita mempunyai luka ataupun permasalahan luka kapalan yang disebabkan oleh diabetes, yang disebabkan oleh kelainan pada bentuk kaki, ataupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian yang mempunyai masalah luka kapalan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan boleh dituliskan di kolom komentar, ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar permasalahan luka yang lainnya. Support channel ini agar terus berkembang dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.